Selamat pagi, salam semuanya. Haleluya. Renungan kasih karunia hari ini saya beri judul Tuhan membawa Anda di waktu dan tempat yang tepat ketemu dengan orang yang tepat. Saya ambil dari satu ayat dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 11. Lalu aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa, saudaraku, orang yang kuat, orang yang berhikmat tidak otomatis menjadi pemenang dalam kehidupan. Sebenarnya berada di tempat dan waktu yang tepat dan ketemu dengan orang tepatlah yang menyebabkan saudara dan saya menerima berkat Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, menjadi cepat, menjadi kuat, menjadi pintar ternyata bukan kunci keberhasilan. Bukan belum tentu menjadi pemenang dalam kehidupan. Tetapi hanya orang-orang yang ada di waktu dan tempat yang tepat dan ketemu dengan orang-orang tepat, itulah yang akan menjadi pemenang dalam kehidupan. Pertanyaannya, siapa yang tahu waktu, tempat yang tepat dan ketemu dengan orang tepat? Hanya Tuhan yang tahu. Maka hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya mau sampaikan buat saudara bagaimana caranya supaya kita ada di waktu dan tempat yang tepat. Bapak Ibu, Anda pernah mendengar cerita tentang Ruth. Ruth mempercayai bahwa satu-satunya pribadi yang dapat menempatkan Anda di tempat dan waktu yang tepat adalah Tuhan Yesus. Yesus melakukannya bagi Ruth. Ruth mempercayai Tuhan untuk mendapatkan kemurahan saat ia sedang mencari ladang untuk memungut bulir-bulir jelai. Alkitab memberitahu kita bahwa kebetulan Ruth berada di tanah milik Boas. Dan kebetulan Boas adalah bujangan yang kaya. Dan kebetulan juga Boas jatuh cinta kepada Ruth. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahukah ketika Ruth mengambil sebuah keputusan? Ingat, ada dua mantunya Naomi, Ruth dan Orpa. Dan saudaraku, dua-duanya ikut Naomi untuk pulang ke Bethlehem. Tapi di tengah perjalanan Orpa pengen akhirnya pulang kembali ke Moab. Tapi Ruth berkata, jangan suruh aku pulang ke Moab. Sebab Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Ruth menetapkan pilihan bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Dan saudaraku, ketika kemudian walaupun secara tradisi Ruth tidak di waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Kenapa? Karena Ruth adalah seorang Moab, bangsa kafir. Tinggal di Bethlehem, bangsa Yahudi yang sangat rasialis. Dan tinggal ikut dengan mertuanya yang janda tua miskin bernama Naomi. Bahkan Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Sebab semua yang pahit terjadi padaku. Itulah gambaran. Tetapi Ruth tidak memusatkan perhatian pada keadaannya. Tapi dia melihat bahwa dia percaya Allah Israel yang dia tetapkan menjadi Tuhannya dan Bapanya akan membawa dia di waktu dan tempat yang tepat ketemu dengan orang tepat. Maka saat pagi hari bangun, dia berkata kepada mertuanya, Ibu Naomi, izinkan aku pergi mengambil bulir-bulir gandum yang terjatuh dari sisa penuaian. Dan saudaraku, Tuhan membawa Ruth ke ladang Boas. Dari sekian banyak ladang di Bethlehem, Tuhan bawa Ruth di ladang Boas. Dan disitulah kebetulan ilahi mulai terjadi. Tuhan membawa Ruth di waktu dan tempat yang tepat, ketemu dengan orang yang tepat. Dari seorang janda, dari seorang kafir, menjadi orang kaya, menjadi istri Boas. Bahkan dari rahim Ruth lahir silsilah Tuhan Yesus. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Kalaupun mungkin kau berkata, aku gak cukup kuat, aku gak cukup cepat, aku gak cukup pandai, gak masalah. Sebab kemenangan bukan untuk orang kuat, kesuksesan bukan untuk yang cepat. Bahkan saudaraku, dikatakan orang cendik-cendikia belum tentu makan roti. Tetapi semua itu diberikan di waktu dan tempat yang tepat, ketemu dengan orang tepat. Hanya Yesus yang bisa membawa kita di tempat dan waktu yang tepat. Doa saya hari ini, saudara dan saya yang mempercayai kebenaran ilahi ini, Tuhan membawa Anda dan saya di waktu dan tempat yang tepat, ketemu dengan orang tepat, promosi terobosan, mujizat terjadi dalam hidup kita. Dalam nama Yesus, amin.